Alright, people with the spirit of learning. Jadi pada video kali ini kita akan memahami brief terlebih dahulu. Di sini ada sebuah contoh project brief dan biasanya ini tuh udah menjadi sebuah versi yang cukup ya, bukan yang komplit banget, tapi juga tidak terlalu ambigu, terlalu dikit ya informasinya. Di sini udah versi yang cukup menurut saya. Yaitu ada sebuah car dealership management system yang bisa kita bangun di kelas ini menggunakan Laravel, Blade, Sanctum, Axios, dan juga sebagainya. Di sini ada tentang proyeknya untuk mengelola beberapa informasi mobil yang dimiliki oleh car dealer atau showroom. Lalu di sini ada user stories dan ini sangat penting dimiliki ya. Terkadang klien tuh bingung, aku mau bikin yang kayak gini-gini, tapi ambigu, tidak begitu jelas. Makanya kita biasanya arahkan mereka untuk membuat sebuah user stories. Jadi sebagai admin saya bisa ngapain aja sih, seperti itu. Atau nanti kalau ada pengguna lain misalnya sebagai pembeli mobil, saya bisa ngapain aja, seperti itu. Jadi memang user stories itu cukup penting ya. Dan di sini ada beberapa data yang memang harus ada di setiap data mobil yang nantinya disimpan di dalam database. Seperti ini. Oke, terus untuk outputnya atau deliverables-nya itu berupa source code Laravel, lalu juga ada cara setup dari project tersebut. Seperti itu. Oke, jadi biasanya selanjutnya apabila sudah mendapatkan brief ini, kita langsung membuat sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram. Dan biasanya di dalam ERD itu kita akan menentukan datanya apa saja. Tapi karena kali ini datanya sudah disediakan oleh klien, mungkin dari project manager mereka sudah inisiatif, maka kita bisa skip terlebih dahulu bagian ERD karena nanti akan kita buat menggunakan AI. Jadi kita akan menjadi seorang full stack AI powered developer ya. Nah, di sini yang pertama adalah setelah kita memiliki brief, kita tahu apa saja yang perlu dibikin. Contohnya halaman login, halaman manajemen, halaman buat nambah data mobil baru, terus juga ada halaman untuk melihat details dari tiap data mobil yang sudah ditambahkan, seperti itu. Nah, untuk bagian tampilan, di sini saya ingin memperkenalkan penggunaan Saina AI. Jadi biasanya kita sebagai freelance web developer itu perlu mengerjakan sebuah tampilan UI UX ya. Kalau misalnya klien budgetnya kecil, kita tidak ada uang untuk bayar desainer, maka kita bisa memanfaatkan Saina AI. Jadi di sini tuh nanti kita tinggal tulis prompt aja, butuh apa, halaman apa, nanti dibikinin seperti ini contohnya. Ya. Jadi tampilannya juga sudah pasti bagus walaupun kita sebagai developer tuh nggak punya jiwa UI UX ya, seperti itu. Dan di sini kalian bisa buka saina.com, lalu setelah itu kalian daftar aja dan di bagian pricing kalian bisa bayar atau pilih yang gratis terlebih dahulu. Karena nanti kita akan menggunakan Saina AI. Oke, people with the spirit of learning, pada kali ini kita fokus membuat tampilan HTML, CSS yang dibutuhkan sesuai dari brief project di sini. Jadi kita butuh 4 halaman. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa mempersiapkan prompt-nya terlebih dahulu sesuai dari project ini. Tapi di sini saya memberikan contoh bahwa saya telah mempersiapkan beberapa prompt. Jadi ini untuk halaman manajemen, halaman menambahkan data baru, halaman details, dan juga halaman login seperti ini. Dan ini bisa beberapa bahasa berbeda lainnya ya. Kalian bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Mandarin, bahasa Arab, itu bisa ya kita pakai ketika menggunakan Saina AI. Jadi setelah daftar, kalian pilih aja yang gratis atau berbayar, lalu kita start building. Di sini kita masuk ke dalam dashboard kita. Nah, di sini ada beberapa project yang pernah saya buat untuk klien saya atau untuk latihan anak-anak di BWA, seperti itu. Di sini kita bisa create project baru, kita pilih aja misalnya Auto Fast Car.
dealer seperti ini. Lalu karena saat ini web apps ya, kita pilih yang web design, bukan yang mobile first design. Kita create, lalu di bagian sign itu enaknya sudah disediakan beberapa tema dan setiap tema membutuhkan kredit yang berbeda. Contohnya kalau dia Bandung tuh kayak gini cocok untuk keuangan, cocok untuk catering, POS, seperti itu. Sedangkan untuk yang Jakarta kalau kita lihat cocok buat bisnis, real estate, mobil, dan juga sebagainya. Jadi untuk saat ini kita coba pilih yang Jakarta, lalu kita akan coba membuat satu halaman terlebih dahulu, yaitu adalah halaman manajemen. Dan karena di sini menggunakan AI, walaupun prompt-nya ini sama, terkadang dari segi layout tuh akan sedikit berbeda, seperti itu. Jadi buat kalian yang nanti belum memiliki kredit di Saina, itu nggak perlu khawatir, karena saya akan sediakan template gratisan yang sudah saya siapkan dari hasil generate di sini nantinya. Oke, di sini kita coba generate. Dan di sini kita lihat ada AI prompt boosting ya. Jadi nanti bisa dikoreksi prompt kita. Ini kita nonaktifkan aja karena kita sudah yakin dengan prompt yang ingin kita tulis. Dan di sini bisa kita generate ya, Jakarta seperti ini. Lalu setelah itu tunggu aja. Dan biasanya jumlah waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih 1-3 menit ya. Jadi di sini juga tergantung dari koneksi internet kita. Kalau koneksi internet kita kurang bagus, biasanya hasilnya juga terputus dan kurang bagus. Jadi ini terjadi ketika kita menggunakan beberapa provider lainnya juga. Misalnya seperti Lovable, seperti Bold New, atau beberapa website builder yang menggunakan AI lainnya. Itu koneksi internet kita harus stabil, ya seperti itu. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, di sini kita lagi coba generate ya. Ini sengaja saya kasih sebuah timer juga biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini mulai mengerjakan bagian left sidebar seperti ini. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di sebelah kiri, dia itu streaming ya. Jadi kita bilang ke Sena AI menggunakan beberapa model seperti Claude, Gemini, dan sebagainya, dia streaming. Jadi kalau koneksi kita terputus, hasilnya juga pasti kurang maksimal. Jadi kita harus mengulang lagi. Nah, nggak enaknya itu ketika menggunakan AI dan ada fitur streaming seperti ini, kita harus memiliki koneksi internet yang benar-benar cepat, stabil, untuk ketika proses melakukan generating design seperti ini. Oke, ini sudah 1 menit ya, kita coba tunggu aja. Nah, di sini dia lagi mengisi beberapa halaman. Jadi di Saina AI itu enaknya dia nggak cuma generate 1 halaman, tapi terhitung seperti 4 halaman. Kenapa? Karena ini sekaligus responsif. Dari mulai desktop, terus ada tablet, terus ada mobile version, itu semua dikerjakan dalam sekali jalan ya. Jadi memang sedikit lebih lama, tapi hasilnya maksimal. Jadi ketika kita nanti memberikan hasil tersebut kepada klien kita, maka di sini kita juga bisa mendapatkan pujian, mendapatkan kepercayaan yang bagus karena sudah auto responsif untuk hasil dari dashboard yang kita buat di sini. Oke, di sini masih generating. Kita tunggu saja. Oke, setelah 3 menit ya, di sini sudah selesai. Kita kasih review dulu. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, kita bisa lihat kembali di bagian sini, dia sudah auto responsif seperti ini. Oke, nanti kalau ada yang kurang tinggal kita rapikan ya di bagian proses dari front end ke back end. Oke, seperti ini. Nah, untuk di bagian tablet juga sudah jalan ya untuk side menunya. Dan di sini
kita sudah memiliki satu halaman seperti ini. Selanjutnya kita akan coba untuk mengerjakan halaman tambahan, yaitu adalah untuk menambahkan data mobil baru. Jadi di sini tinggal kita chat lagi, lalu kita pilih yang create new page seperti ini. Setelah itu lagi proses initializing, jadi kita bisa tunggu aja untuk prosesnya. Dan pastikan sekali lagi bahwa koneksi internet kita stabil dan cukup cepat ya. Karena kalau terputus bisa memberikan hasil yang kurang bagus dan kita harus mengulang kembali. Oke, di sini untuk halaman menambahkan data mobil baru sudah selesai ya, seperti ini. Cuman kalau kita perhatikan di bagian inputnya sedikit ada minor ya, error seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat tuh, dia seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini tuh sebenarnya kita bisa chat ulang untuk diperbaikin atau nanti kita perbaikin aja menggunakan Claude ya. Mungkin biayanya tuh lebih hemat dibandingkan kita harus generate ulang, seperti itu. Jadi dibiarkan dulu aja seperti ini, nanti kalau ada yang kurang pas bisa kita perbaiki. Selanjutnya di sini kita bisa tambahkan lagi untuk halaman details. Ya, di sini kita create new page. Jadi halaman manajemen kita sudah ada, terus juga halaman nambahin data mobil juga sudah ada. Sekarang kita setelah punya data mobil, kita mau lihat secara details di halaman terpisah. Jadi harus kita sediakan juga menggunakan Saina AI. Nanti kalau ada yang kurang pas, bisa kita rapikan kembali. Jadi yang namanya pakai AI itu nggak selamanya langsung 100% bagus ya. Makanya istilahnya kalau kita vibe coding, itu juga tetap harus ada proses iterasi. Jadi kita perbagus lagi nantinya seperti apa. Jadi ini cocok sekali untuk fundamental. Nah, buat kalian yang belum memiliki solid fundamental, disarankan untuk belajar mengulang lagi seperti belajar PHP, belajar JavaScript, HTML, CSS, karena AI ini hanya untuk mempercepat saja. Selanjutnya, tentang selera kita, judgement kita, pengalaman kita, itu memang harus kita miliki ya sendiri. Bukan sepenuhnya mengikuti bawaan dari AI seperti itu. Nah, di sini kita sedang melakukan generate untuk halaman details seperti ini. Kalau kita lihat ada foto, cuman fotonya ini tidak berhasil terload ya. Biasanya dari pihak penyedia foto seperti Unsplash itu dia melarang beberapa website, salah satunya Saina, untuk menggunakan. Jadi bisa nanti kita ganti. Yang terpenting kan sekarang kita sudah memiliki strukturnya seperti apa, nanti data yang kurang itu bisa ditambahkan, atau layout yang sedikit berantakan, itu masih bisa dilakukan iterasi. Jadi pentingnya mengerjakan project MVP seperti saat ini, project brief sederhana seperti ini untuk MVP, itu sudah sangat membantu, karena tampilan seperti ini sangat susah dibikin apabila kita tidak memiliki keahlian di bidang UI dan juga UX. Oke, kita lanjutkan untuk halaman yang terakhir, yaitu adalah halaman login ya. Di sini kita bikin halaman login. Jadi kalau kita lihat di sini kita sudah memiliki, sorry, untuk yang vehicle details tadi saya kepencet generate lagi, jadi dia bikin dua, tapi nanti kita pakai satu aja. Sekarang kita butuh halaman login terlebih dahulu, karena nanti flow-nya itu di Laravel admin harus login ya. Harus login, terus setelah itu nanti dari halaman login diarahkan ke halaman manajemen sesuai dengan user stories. Setelah itu nanti berdasarkan dari user stories dari halaman login, dia bisa melihat seluruh mobil yang udah ditambahkan datanya, lalu bisa menambahkan data mobil baru, terus juga melihat sebuah halaman detail mobil berdasarkan dari informasi dari mobil tersebut. Seperti secara detail warnanya apa, terus juga riwayatnya seperti apa, dan kita juga bisa menghapus data mobil maupun mengedit dari sistem kita, seperti itu.
Jadi di sini kita butuh halaman login terlebih dahulu agar beberapa halaman yang tadi itu terlindungi ya. Dan seperti ini fotonya tidak muncul, tidak apa-apa, nanti kita bisa dilakukan perbaikan ya. Nah, di sini kita lihat lagi udah ada halaman inventory management. Oke, seperti ini. Kita udah kelihatan ya. Oke. Daftar semua mobil lengkap. Oke. Lalu juga ada bagian details seperti ini. Oke, very good. Jadi kita sudah memiliki 4 halaman yang siap digunakan. Nah, selanjutnya sebelum itu di sini sebenarnya kalau kalian melihat pada inventory management tidak suka dengan button di sini, kalian bisa ganti warnanya ya. Di sini misal kalian ganti warna ungu atau warna merah atau orange seperti itu. Jadi bisa diganti ya. Kalau nggak suka ya tinggal di discard aja kalau di refresh. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di sini kalau kalian ingin ganti font itu juga bisa seperti ini. Ya, tapi bawaan dari sini udah bagus ya, jadi nggak perlu diubah seperti itu. Jadi selanjutnya kita sudah memiliki halaman, lalu tinggal kita copy aja satu persatu HTML-nya ke dalam VS Code kita.